Hai, halo adik-adik, apa kabarnya nih? Udah hari Minggu aja ya. Mari mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah sekolah minggu GCKI Maguwoharjo. Papa, mama, dan kakak bisa menemani adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu loh. Mari kita bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan cerita bersama-sama. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang baik ya. Selamat beribadah adik-adik. Hai, apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat, semangat untuk memuji nama Tuhan ya. Karena hari ini kita mau kembali lagi untuk sekolah minggu bersama-sama dengan kakak-kakak dari GCKI Maguwoharjo. Tema sekolah minggu kita hari ini adalah siapa yang tahu? Orang yang suka menangkap ikan itu biasanya menangkap ikannya pakai apa adik-adik? Para nelayan itu kalau nangkap ikan pakai apa? Supaya dapat ikan yang banyak sekali. Betul ya adik-adik? Pakai jala. Nanti kalau adik-adik belum tahu tuh misalnya, oh kayak gimana sih yang dipakai sama nelayan? Nanti adik-adik bisa lihat ya melalui internet. Oke, sesuai sama apa yang tadi sudah kakak bilang, tema kita hari ini adalah penjala manusia. Yuk kita siapkan hati kita memuji nama Tuhan, kita angkat pujian, kita mau bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik ya, kita berdoa yuk. Kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan Kau kumpulkan kami. Sekarang kami mau mengikuti sekolah minggu dengan semangat, dengan sukacita. Dan kami percaya Tuhan ada di sini bersama kami. Meskipun kami mengikuti dari rumah masing-masing, kami mau memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami dan kami ingin segera bertemu dengan teman-teman kami. Tapi kami tahu kondisinya masih seperti ini ya Tuhan. Sehingga Tuhan kami hanya berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Kita memuji nama Tuhan yuk adik-adik. Adik-adik, pujian yang pertama mengatakan Petrus dan Andreas mencari ikan. Mereka tidak mendapatkan ikan, lalu Yesus menyuruh mereka menebarkan jala ke tempat yang banyak ikannya. Lalu apa yang terjadi? Petrus menjadi penjala manusia sesuai dengan tema kita hari ini. Oke, kita angkat pujian ini ya adik-adik. Petrus dan Andreas mencari ikan. Dengan sukacita adik-adik. Petrus dan Andreas mencari ikan.
adik-adik, sekarang kita nyanyikan pujian kedua yang mengatakan cari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia, cari dunia pasti binasa, tetapi cari Yesus yang penuh cinta. Kita angkat pujian ini ya. Kita bersama-sama angkat pujian ini dengan sukacita. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari Yesus yang penuh cinta. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga."
Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kananda di Sekolah Minggu GCKI Magua Harjo. Yeay! Nah, adik-adik, di Sekolah Minggu hari ini Kananda mau cerita nih ke adik-adik semua nih tentang nelayan nih adik-adik nih. Nah, tetapi sebelum Kananda mau berlanjut cerita, Kananda mau tanya ke adik-adik semua nih. Ada yang tahu nggak nelayan itu apa? Pekerjaan nelayan itu apa? Ada yang tahu? Nah, nelayan ini adalah seseorang yang pekerjaannya mencari ikan adik-adik. Contohnya seperti di pantai, di danau, di laut. Nah, mereka mencari ikan sampai ke tengah perairan adik-adik pakai perahu adik-adik. Nah, tetapi yang Kananda mau ceritain seorang nelayan ini berbeda adik-adik. Jadi nelayan ini berbeda dari nelayan-nelayan biasanya. Ada yang tahu? Ada yang penasaran kenapa nelayan ini bisa berbeda? Nah, Kananda langsung ceritain aja adik-adik ya. Yang judulnya Penjala Manusia. Diambil dari kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang nelayan yang bernama Simon Petrus dan saudaranya Andreas, dan juga Yakobus, beserta saudaranya juga Yohanes. Mereka tinggal di dekat Danau Galilea. Pada suatu pagi, Simon Petrus dan Andreas kembali ke danau dengan rasa sangat kecewa. Setelah semalaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Simon Petrus lalu menarik perahunya ke tepi danau. Tak jauh dari situ, Tuhan Yesus sedang berdiri mengajarkan firman Allah kepada orang banyak. Lalu, Yesus meminta kepada Simon Petrus supaya ia boleh berdiri di atas perahunya dan mendorong perahunya sedikit jauh dari danau. Supaya orang-orang yang di pinggir pantai atau danau dapat melihat Yesus dengan lebih jelas. Setelah Yesus selesai mengajar,
Tuhan Yesus mengajak Simon Petrus dan Andreas pergi menangkap ikan ke tengah danau. Simon Petrus taat, walau hatinya berkata, "Apakah ada ya ikan yang bisa ditangkap pada siang hari?" Lalu Yesus berkata, "Simon, tebarkanlah jalamu ke danau." Petrus menjawab, "Guru, sudah sepanjang malam kami mencari ikan, tapi kami tidak mendapatkannya. Tapi jikalau Engkau memerintahkan, kami akan taat." Simon lalu menebarkan jalannya ke danau. Tidak lama kemudian, Simon Petrus menarik jala ikan tersebut dengan sangat berat. Ternyata, mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Mereka tahu kalau itu adalah mukjizat, karena tak ada seorang pun yang bisa melakukan keajaiban ini kecuali Tuhan. Dan Tuhan Yesuslah yang menyuruh ikan-ikan itu masuk ke dalam jala. Setelah Simon Petrus melihat apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, Simon Petrus pun lalu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku. Aku ini adalah seorang yang berdosa." Yesus menjawab, "Jangan takut. Mulai sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia." Demikian juga dengan Andreas, Yakobus, dan juga Yohanes. Mereka tidak menjala ikan lagi, tetapi adalah mereka membawa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jadi gini kan, Anda ulangin cerita sedikit ya. Jadi awalnya ini adalah ada seorang nelayan yang bernama Simon Petrus beserta teman-temannya. Nah, mereka ini sudah mencari ikan, adik-adik, sudah semalaman mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka sudah sangat kecewa, mereka sudah sangat putus asa. Nah, tapi apa? Setelah ada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ini mau mengajak lagi Simon Petrus untuk mencari ikan, adik-adik. Nah, tetapi awalnya yang Simon Petrus tidak percaya, lalu mereka tahu dan Simon Petrus tahu kalau Tuhan Yesus ini adalah Tuhan yang mau membantu Simon Petrus, walaupun hatinya bertanya apakah ada ya ikan, karena mereka sudah mencari ikan sebelumnya tapi tidak mendapatkannya, adik-adik. Nah, setelah Simon Petrus menebarkan jalannya ke danau, tidak lama dari situ Simon Petrus menarik jalannya dengan sangat berat. Nah, mereka ternyata mendapatkan ikan yang sangat banyak. Dari yang semalaman tidak mendapatkan ikan, lalu mereka taat kepada Tuhan Yesus, lalu mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak, adik-adik. Nah, jadi dari sini adalah ceritanya kita sebagai manusia adalah harus percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Kita harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Karena apa? Di sini telah di cerita ini telah dibuktikan bahwa yang awalnya Simon Petrus sudah rasa kecewa, sudah capek mencari ikan, sudah semalaman mencari ikan, mereka akhirnya bertemu Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyuruh Simon Petrus dan Simon taat yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk mencari ikan, lalu mendapatkannya dengan sangat banyak dengan hanya sekejap. Nah, jadi di sini Kananda mau menyampaikan pesan untuk adik-adik bahwa kita harus percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, adik-adik. Jadi bagi yang percaya juga, adik-adik. Jadi gitu, adik-adik. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Gimana adik-adik ceritanya tadi? Bagus nggak? Adik-adik suka nggak? Ada yang masih ingat tadi kita udah bercerita tentang apa? Ada yang masih ingat? Tadi kita udah bercerita tentang seorang nelayan ya adik-adik ya. Tetapi nelayan ini berbeda adik-adik ya. Nelayan ini yang awalnya mencari ikan, sekarang sudah menjadi penjala manusia adik-adik ya. Yaitu mereka membawa orang-orang
untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah tadi kita udah dengerin cerita, Kananda mau menyampaikan firman Tuhan nih, atau firman Allah. Yuk ambil dulu Alkitabnya adik-adik yuk. Kananda juga ambil Alkitab dulu. Udah diambil adik-adik Alkitabnya? Udah ya. Nah, kalau yang sudah, sekarang buka Alkitabnya di kitab Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Karena Anda ulangin sekali lagi ya. Kitab Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Udah ketemu adik-adik? Udah ya, nih kan Anda udah ketemu nih. Udah ketemu ya. Yuk, kita baca bareng yuk adik-adik yuk. Hitungan Kak Anda ya. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kak Anda ulang sekali lagi ya. Kita ulang sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Udah adik-adik? Udah ya. Nah, kenapa kan Anda ambil firman, maksudnya kitab Lukas di sini, kitab Lukas pasal 1 ayat 37, yaitu yang berbunyi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena memang pada kenyataannya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kembali lagi bercerita tentang nelayan tadi ya, yang awalnya seorang nelayan yang bernama Simon Petrus ini sudah mencari ikan bermalam-malam tapi tidak mendapatkannya adik-adik. Nah, setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan mengajaknya untuk mencari ikan lagi adik-adik. Yang awalnya Simon Petrus yang tidak percaya dan tidak yakin bahwa mereka sudah mencari ikan semalaman tapi tidak mendapatkannya. Tapi setelah ada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengajak, lalu mereka taat akan perintahnya Tuhan Yesus untuk mencari ikan. Nah, setelah yang tidak mendapatkan apa-apa, mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Nah, jadi di sini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus adik-adik. Jadi tidak ada yang mustahil bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus tahu adik-adik. Tuhan tahu apa yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Tuhan tahu dan Tuhan mau kita juga percaya kepada Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Jadi di sini Kak Anda pesen buat adik-adik semua nih yang nonton, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Jangan sampai tidak taat, jangan sampai berbuat yang yang buat Tuhan Yesus marah atau tidak suka. Tapi di sini kita harus yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita semua. Adik-adik, sekarang kita naikkan pujian ketiga yang mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang, maka kita, kakak dan adik-adik, percaya kepada Tuhan bahwa di dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Kita nyanyikan pujian ini. Kita katakan, karena masa depan sungguh ada, karena masa depan itu sungguh ada. Dan harapanmu tak akan hilang, dan harapanmu tak akan hilang. Percaya saja masa depan sungguh ada. Di dalam Tuhan harapanmu tak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tak akan hilang, dan harapanmu tak akan hilang. Percaya saja masa depan sungguh ada. Di dalam Tuhan harapanmu tak hilang. Karena masa depan
dan harapanmu tak akan hilang. Percaya saja, masa depan sungguh ada. Di dalam Tuhan, harapanmu tak akan hilang. Percaya saja, masa depan sungguh ada. Di dalam Tuhan, harapanmu tak akan hilang. Di dalam Tuhan, harapanmu tak akan hilang. Harapan kita tidak akan hilang, adik-adik. Oke, adik-adik, kita sudah sampai di akhir sekolah minggu. Tidak terasa ya, kita sudah menaikkan pujian, kita sudah mendengarkan cerita mengenai penjala manusia yang tadi sudah adik-adik lihat, dan juga tadi ada Kak Nanda yang bercerita. Sekarang kita tutup sekolah minggu ini yuk dengan berdoa. Gimana sikapnya kalau kita berdoa? Lipat tangan, tutup mata ya, Kak Angel akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak Tuhan boleh mengikuti sekolah minggu secara online hari ini. Tuhan, tambahkan kami waktu lagi Tuhan untuk mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan juga memuji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bertumbuh meskipun kami berada di rumah, dan kami berharap Tuhan kondisi segera pulih, kami bisa berkumpul bersama, menyanyikan puji-pujian bersama-sama, mendengarkan cerita bersama dengan teman-teman kami, merasakan kebahagiaan seperti dulu Tuhan sebelum adanya pandemi Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan berserah diri kepadamu. Kami yang menjalani aktivitas kami yang ada di rumah, kami yang sekolah Tuhan. Tuhan berkati kami, tambahkan kami hikmat, orang tua kami, dan juga pertumbuhan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berpisah sekarang dengan kakak-kakak sekolah minggu. Tapi bersyukur Tuhan boleh mengikuti sekolah minggu. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Dan kami akan bertemu lagi minggu depan. Kami berserah diri kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa di sekolah minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa subscribe channel kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.